Kemudian salawat serta salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita doakan langsung saja kepada Ustaz Dr. Muhammad kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala fi du'ai wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus para tokoh ulama kita, para tokoh sepuh kita, para orang tua kita, kemudian seluruh jajaran kepanitiaan pengurus Masjid Ar-Rahman yang kita cintai ini, mudah-mudahan kita semua dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirat, dimudahkan segala urusan kita, dipanjangkan umur kita dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillah. Kemudian juga kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sebulan lebih, mau sampai 2 bulan kita tidak bertemu di rutinitas kajian kita, dan alhamdulillah ini sudah malam subuh Jumat yang ketiga kita kembali melaksanakan rutinitas kajian ta'lim kita. Masya Allah, karena ilmu, apa istilah kata ulama itu, belajar dengan guru secara jenjang boleh lulus, kata guru saya. Kata beliau, kata Pak Yai kepada anaknya, wahai santri, tanamkan pada diri kalian, belajar boleh lulus, artinya belajar secara jenjang. Sekolah berarti sekolah boleh lulus, tapi menuntut ilmu itu hingga akhir hayat. Maka dalam keterangan lain, ketika kita menanamkan niat menuntut ilmu, Bapak Ibu, sampai akhir hayat kita, sampai akhir hayat kita tanamkan dalam hati kita ini akan terus menuntut ilmu, maka akan digolongkan sebagai meninggalnya dalam keadaan meninggal syahid akhirat. Insyaallah luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian sebelumnya yaitu adalah hadis ke-11, berkisar tentang sedekah. Cuma pembahasan kita sebelumnya tidak selesai. Ada potongan terakhir yang belum terbahas, bagian hikayat, Bapak Ibu. Maka barangkali di subuh ini kita melanjutkan itu saja dulu. Kalau seandainya masih ada waktu, kita lanjut di hadis selanjutnya. Di dalam catatan tersebut beliau mengatakan, Sayyidul Musannif, i'lam anna fis sadaqati sab'a hisalin, bahwasanya rahasia dalam sedekah itu ada 7 perkara. Sudah, akan apa kita ulang lagi.
sedikit. Yang pertama, sedekah itu adalah melepaskan bala, menutup rapat pintu-pintu bala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, innas sadaqata la tadfa'u sab'ina baban minal bala. Kata beliau, sesungguhnya sedekah itu Bapak Ibu menolak, melepaskan daripada 70 pintu bala. Itulah kekuatan sedekah. Kita lanjutkan, kita baca saja bagian ini. Yang kedua, rasanya sudah ya. Kita ulang sedikit saja. Yang kedua, sedekah itu, rahasia dalam sedekah itu adalah sedekah itu sebagai dokter bagi kita. Maka kata Rasulullah dalam hadisnya, dawu mardakum bis sadaqah, obati sakitmu dengan sedekah. Maka Bapak Ibu, sedekah ini pada dasarnya adalah pengobatan langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Barangkali kita punya penyakit atau anak kita sakit atau siapapun di keluarga kita, secara ikhtiar sudah kita laksanakan ke dokter, kemana dan sebagainya, barangkali belum sembuh. Coba ikhtiar hakiki, ikhtiar pengobatan dengan langsung dengan Allah. Ikhtiar secara kekuatan kita, ikhtiar kita harus lakukan. Tapi ikhtiar dengan Allah jangan pernah dilupakan, yaitu dengan sedekah. Kemudian selanjutnya, sedekah itu adalah penjaga bagi hartamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hassinu amwalakum bis sadaqah. Bentengilah hartamu itu dengan sedekah. Jadi Bapak Ibu, ketika seorang tidak bersedekah atau tidak mau bersedekah, itu pada dasarnya dia adalah melepaskan benteng pada hartanya. Boleh jadi kayanya luar biasa, rumah mewah, pagar rumah ganal, tetapi tidak bersedekah. Sebenarnya Bapak Ibu, hartanya itu terbuka dengan luas, tidak ada penjagaan. Siapa yang menjaga harta ini? Sedekah. Dengan kita mengeluarkan sedekah, maka Bapak Ibu, harta kita itu akan dijaga baik secara zahir maupun secara batin. Masya Allah. Dan yang keempat, sedekah itu adalah meredamkan marahnya Allah. Kita ini kadang Bapak Ibu, bukan kadang, barangkali banyak membuat Allah marah daripada membuat Allah senyum. Maka untuk kembali meredam marahnya Allah, rajin-rajin untuk bersedekah. Kata Rasulullah, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu melepaskan marahnya Allah, meredam marahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, sedekah adalah hadiah. As-sadaqatu hadiyatun tahabu tahabu. Kata Rasulullah, sedekah itu adalah bentuk hadiah. Maka saling bersedekahlah kamu dengan sesama muslim, maka insya Allah tahabu, akan semakin terjalin silaturahim, akan saling terjalin rasa cinta, akan saling terjalin ikatan sebagai sesama muslim melalui sedekah tersebut. Kemudian yang keenam, sedekah melembutkan hati. Kita rasakan Bapak Ibu, hati kita barangkali gundah gulana, keras, rasanya itu ibadah itu jauh betul.
Apalagi untuk misalkan mau ke masjid untuk sembahyang saja beratnya luar biasa. Di pikiran ini macam-macam perkara dunia masuk, kemudian hati ini sedang bergejolak macam-macam perasaan, masalah, kebaikan sulit masuk. Maka coba tenangkan hati kita dengan sedekah. Dan kemudian yang ketujuh, menambah kepada umur. Sedekah menambah kepada umur. Kata Rasulullah, turaddul bala wa tuzidu fil amal. As-sadaqatu taruddul bala wa tuzidul amal. Sedekah itu menolak bala dan menambah kepada umur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hikayat cerita yang mana hikayat ini daripada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum masuk ke hadis selanjutnya diakhiri dengan hikayat. Jadi Bapak Ibu, suatu ketika ada datang seorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, datang perempuan ini kepada Nabi dengan keadaan tangan kanannya itu kaku. Anggaplah kalau bahasa kita itu stroke, tak bisa digerakkan. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, Nabi Muhammad, tolong sembuhkan, sehatkan kembali aku seperti sedia kala. Tanganku ini tidak bisa digerakkan lagi, kaku. Nah, kemudian sebelum Rasulullah mendoakannya, beliau bertanya kepada perempuan itu. Kata Rasulullah, wahai sang perempuan, wahai Fulana, apa yang membuat tanganmu itu menjadi seperti itu? Apa yang membuat tanganmu itu kaku? Kemudian perempuan itu pun bercerita kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, suatu malam aku tidur dan aku bermimpi. Mimpi Bapak Ibu. Dalam mimpiku itu, pada saat itu kiamat telah terjadi. Kemudian neraka jahanam itu telah dinyalakan, surga itu telah dibuka. Kemudian aku melihat ibuku berada di lembah neraka jahanam. Jadi di dalam mimpinya perempuan ini sudah dalam keadaan akhirat nih. Dalam mimpinya itu sudah dalam keadaan akhirat, kiamat telah terjadi. Dia melihat dalam mimpinya itu ibunya sedang berada di lembah neraka jahanam. Dan pada tangan ibunya itu sebelah kanan adalah memegang lemak daging Bapak. Biasanya lemak yang kadang-kadang dibuang warna kuning, bukan dagingnya, lemaknya. Kemudian sebelah kirinya dia memegang sobekan kain. Dan ketika api neraka jahanam ingin menyambar perempuan itu, Bapak Ibu, si ibu tadi hanya berlindung dengan dua perkara ini. Ketika api menyambar, dia berlindung dengan gumpalan lemak tadi. Ketika api menyambar, dia berlindung dengan sobekan kain tadi. Kemudian pada saat itu, dari kejauhan bergegaslah si anak ini menjumpai ibunya. Karena ini dalam posisi keadaan dalam mimpi. Jangan pula bertanya Pak, tidak terbakar ya si anak itu masuk ke dalam neraka itu. Ini dalam mimpi si anak ini Bapak Ibu. Jadi otomatis tidak apa-apa dia masuk ke dalam itu. Dalam mimpi tersebut dia masuk mendekati ibunya. Ketika masuk dia bertanya, wahai ibu, apa yang membuatmu di sini? Kenapa kamu di sini? Padahal kamu itu adalah istri yang setia, istri yang berbakti kepada suamimu, orang yang ahli ibadah. Bahkan seingatku, ketika engkau akan meninggal dunia, suamimu ridho, ayah ridho kepadamu. Apa kata istri Bapak Ibu? Kata si ibu tadi, wahai anakku,
tahukah engkau dahulu ibu ini adalah orang yang sangat kikir, sangat pemalar di orang Banjar. Saking kikir-kikirnya, aku dalam hidupku cuma pernah memberikan kepada orang 2 perkara. Apa 2 perkara itu? Sisa lemak yang ada di tanganku ini, kananku ini, dan sobekan kain yang ada di tangan kiriku ini. Namun Allah masih memberikan kasih sayangnya. Aku bisa berlindung dengan 2 perkara ini. Maka si anak pun melihat kondisi ibunya tersebut, dia bertanya kembali kepada ibunya, wahai ibu, terus ayah di mana? Terus bapak di mana wahai ibu? Maka si ibu tersebut pun menjawab, ibu wahai anakku, ayahmu wahai anakku sekarang berada di surga. Kenapa demikian? Karena sebab dia adalah orang yang dermawan. Masya Allah. Jangankan anak dan orang tua, bapak ibu, suami dan istri di hari kiamat bisa terpisah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada lagi ada manfaat, baik itu anak, baik itu harta, bahkan itu pasangan kita. Di hari tersebut semua mempertanggungjawabkan diri masing-masing. Si suami, dia adalah orang yang dermawan. Barangkali memang istri adalah tanggung jawab suami. Tetapi kalau sudah suami mengajak, suami sudah mendakwahi, menasihati kepada istrinya, maka bagaimanapun ibu itu sudah lepas tanggung jawab suami. Nah, seperti kasus ini, si perempuan ini sangat kikir, padahal suaminya dermawan. Berarti tidak bisa mengikuti jejak si suami berjodoh. Kemudian si anak bergegaslah menuju kepada ayahnya dalam keadaan melihat ibunya sedang kehausan di neraka jahanam, bergegas menuju kepada ayahnya. Dilihat dari kejauhan, bapak ibu, ayahnya sedang memegang wadah, yang mana wadah itu ditumpahkan ke gelas-gelas orang-orang muslim. Jadi kalau istilah bahasa kita itu, ayahnya ini justru jadi panitia dalam memberikan minum dari telaga Al-Kautsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Si anak tersebut pun mendekati ayahnya. Wahai ayah, engkau sekarang memberikan minum kepada orang-orang muslim. Engkau sekarang memberikan minum kepada manusia. Tahukah ayah bahwa pada saat ini ibumu, istrimu sedang kehausan di neraka jahanam? Apa kata ayahnya? Ayahnya pun menjawab, ibumu adalah orang yang kikir dan tempatnya adalah di sana, dan surga ini diharapkan untuk orang-orang yang kikir. Kemudian setelah itu, tanpa permisi si anak tersebut, tanpa berpikir panjang, dia langsung mengambil air telaga Al-Kautsar itu, bapak ibu, dengan tangannya diambilnya. Kemudian dia lari menuju ke neraka untuk memberikan ibunya air, walaupun dari tangan itu sambil jatuh air tersebut, dia berusaha lari untuk memberikan minum kepada ibunya. Ternyata apa yang terjadi ketika memberikan air seteguk kepada ibunya tersebut, yang terjadi pada ibunya bukan malah lepas tenaganya, justru yang terjadi adalah terbakar rongganya. Dan kemudian keluarlah suara berseru. Suara tersebut menyeru, semoga Allah membuat kaku tangan dan kukumu karena memberi minum orang yang kikir. Mungkin itu suaranya malaikat. Maka pada saat itu dia pun tersadar daripada tidurnya, terbangun dari tidurnya, dari mimpinya tersebut. Dia sudah mendapati tangannya tak bisa digerakkan.
tangan kanannya itu kaku, mati rasa, tidak bisa digerakkan. Kemudian dia pun datang kepada Nabi, sambungan cerita tadi, dia ceritakan tadi, dan kemudian Rasulullah pun meletakkan tongkatnya di tangan kanannya, di tangan kanan perempuan tersebut. Dan Rasulullah pun berdoa, kata Rasulullah, ya Allah, atas mimpi yang dia ceritakan, ampuni dan sembuhkan tangan si Fulanah ini, maka sembuhlah Bapak Ibu tangan perempuan ini. Dan Rasulullah pun memberikan nasihat. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, coba kamu perhatikan, kikir itu jangankan kepada si yang kikir, jangankan di akhirat, di dunia saja telah mencelakakan orang yang di dunia. Jangankan si yang kikir, orang yang berhubungan dengan si kikir pun bisa menanggung akibat kekikiran orang tersebut. Contohnya saat itu adalah kekikiran ibu berefek atau berakibat kepada si anak tersebut. Maka masalah sedekah ini Bapak Ibu, itu bukan masalah banyak dan sedikit. Bisa saja sedekah yang sedikit nilainya lebih besar daripada Allah, daripada sedekah banyak di hadapan Allah. Mohon maaf, contohkan seorang yang sangat membutuhkan, kemudian orang ini pun bukanlah orang yang kaya, dia memberikan sedekah 5.000 rupiah kepada orang yang membutuhkan, yang kelaparan tadi. Sedangkan di sisi lain ada orang yang sangat kaya raya, punya perusahaan, punya toko dan sebagainya, bersedekah dengan uang 1 juta. Mohon maaf, uang 1 juta, tapi bersedekahnya dengan tujuan yang berbeda atau niat yang salah, maka di hadapan Allah akan lebih besar yang 5.000 ini daripada 10.000. Maka dalam riwayat lain juga Rasulullah katakan, ketika engkau sudah tidak bisa bersedekah dengan uangmu, dengan hartamu, maka bersedekahlah dengan kebaikanmu serta ucapan baik kepada orang lain. Dan juga dalam hadis Rasulullah yang lain, tabassumu ala akhika sadaqah, senyum terhadap saudaramu itu juga adalah sedekah. Jadi sedekah itu rupanya banyak Bapak Ibu, banyak. Tapi jangan memelintir sedekah. Artinya apa? Ketika kita mampu, yang penting kan sedekah. Akhirnya yang dipakai apa? Padahal duit ada, uang ada, akhirnya bersedekah. Senyum aja yang dipakai. Kepada kawan, kepada tetangga. Rasa-rasanya si A itu tidak pernah menyumbang ke masjid. Jangan salah, aku bersedekah terus setiap hari. Mana sedekahmu? Senyumnya sedekah. Itu kurang pas juga itu. Sedekah. Jadi sedekah itu adalah bagaimana kita dengan Allah, bukan dengan dipolitisir, bukan dipolitisir. Nah, mudah-mudahan kita Bapak Ibu termasuk daripada golongan ahli sedekah. Mudah-mudahan termasuk daripada hamba Allah yang disayangi oleh Allah, baik dunia dan akhirat kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin kita cukupkan terlebih dahulu 5 menit lagi dia menambah, tapi kelihatan ada masih karena mungkin. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, dan kemudian segala kesalahan, segala kesilapan kata ataupun penyampaian mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mungkin saya tutup dengan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa lillahi sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.